kenapa di agama Islam wanita itu disuruh memakai jilbab dan pakaian yang tertutup. Itu karena agama Islam itu menjaga para perempuan, memuliakan para perempuan supaya tidak ternodai, tidak sembarangan dipegang oleh orang lain seperti itu. Jadi kita sebagai penghuni atau yang masih hidup di 2045, kita harus juga berpengaruh kepada bangsa. Betul sekali. Jangan sampailah kita generasi penerus nih yang diharapkan oleh negara kita menjadi rusak karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan baik. Nah, kalau kita disuruh atau diperintahkan oleh agama ataupun oleh pemerintah untuk jaga jarak antara lawan jenis, 100% tidak akan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi nih sama saya Aryansyah Ilham dan Alfi Reza di segmen Islamic Web Podcast. Oke nih, jadi teman-teman pasti udah lihat ya podcast kita yang sebelumnya. Di Islamic Web Podcast ini pastinya dong kita bakal bahas informasi tentang Islam yang pastinya update, unik dan menarik. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang 3 bulan istimewa yang ada di dalam agama Islam. Jadi enaknya kita sekarang mau bahas tentang apa? Gini ya, sebenarnya saya tadi itu mau bahas tentang persiapan kita untuk puasa di bulan Ramadan itu gimana. Tapi saya berubah pikiran ketika saya melakukan perjalanan kemari. Kenapa? Jadi gini, saat saya melakukan perjalanan kemari itu saya melihat banyak siswa-siswi sepulang dari sekolah itu mereka itu berjalan tapi tidak menjaga jarak antara yang bukan mahramnya. Jadi laki sama perempuan itu udah biasa aja gitu. Jadi saya mau bahas nih bagaimana sih kita sebagai generasi muda, generasi penerus itu tetap membuat iman kita itu kuat dengan perkembangan zaman ini gitu Mas Ucu. Benar. Sekarang ini zamannya zaman serba digital. Ya betul. Zaman serba modern. Kalau kita disuruh atau diperintahkan oleh agama ataupun oleh pemerintah untuk jaga jarak antara lawan jenis, 100% tidak akan bisa. Iya, memang sulit sekali ya karena untuk perkembangan zaman ini. Padahal Indonesia itu sudah memperkirakan loh. Indonesia sudah berani memperkirakan kalau di 2045 nanti bakalan menjadi Indonesia emas. Kenapa? Karena seperti itu. Salah satu faktor pendukungnya itu karena Indonesia itu banyak generasi penerusnya. Beda dengan negara-negara lain yang melegalkan LGBT dan juga free child ya. Tapi kalau di Indonesia itu dilarang. Sehingga generasi penerus ini sangat melimpah dan itu berpotensi baik sekali untuk perkembangan negara kita. Ya. Pemerintah Indonesia sudah memberanikan untuk menamakan di 2045 Indonesia emas. Jadi kita sebagai penghuni atau yang masih hidup di 2045, kita harus juga berpengaruh kepada bangsa. Betul sekali. Jangan sampailah kita generasi penerus nih yang diharapkan oleh negara kita menjadi rusak karena tidak bisa mengikuti perkembangan zaman ini dengan baik. Nah, tapi kalau masalah tadi yang Mas Ilham bicarakan, kalau lawan jenis bersama atau mungkin kerja kelompok kan tidak mungkin dipisahkan. Nah, iya betul. Tapi mereka seharusnya tahu batas lah. Harusnya memang tahu batas. Iya. Itu tapi kalau kita lihat atau sering kita lihat itu mereka sudah kayak menganggap wajar ya. Iya, menganggap wajar. Udah wajar banget gitu. Kalau hari-hari gini itu cewek sama cowok saling deket atau berbicara tidak tahu malu ya. Itu sangat wajar sekali. Kenapa? Padahal banyak loh anak-anak di sana seumuran kita itu yang kalau bahasanya nih ya nggak tahu, masih belum tahu syariat atau gimana, saya juga nggak tahu karena mereka masih tidak menutup aurat mereka dan juga masih suka berdekatan dengan lawan jenis. Padahal agama Islam itu agama yang baik, mengajarkan kita itu yang baik. Agama Islam itu sangat baik kepada kita.
agama Islam itu menjaga kita. Buktinya salah satu contohnya nih ya, seperti kenapa di agama Islam wanita itu disuruh memakai jilbab dan pakaian yang tertutup. Itu karena agama Islam itu menjaga para perempuan, memuliakan para perempuan supaya tidak ternodai, tidak sembarangan dipegang oleh orang lain seperti itu. Seperti halnya bungkus makanan. Makanan yang terbungkus itu terjaga dengan baik. Kalau dibuka ya enak ngasih rasanya. Tapi kalau sudah tidak terbungkus, sudah dibuka dari bungkusnya dan dibiarkan, itu kan jadi makanan yang udah Basi ya kan basi ya. sekali. Masa iya orang sekarang suka yang basi-basi kan ya nggak Ya, mungkin nggak kan. mungkin dong. Ya sama halnya kayak perempuan itu tadi, seperti itu. Kalau sekarang itu trennya apa, baju terbuka. Baju terbuka itu Trennya- lawan jenis. Iya, sudah trennya sangat baju senang terbuka sekali. ya, baju yang pendek-pendek, Pendek-pendek, kan keren, segini, dianggap keren. dianggap keren. Apalagi kalau cowok sama cowok udah cowok sama cewek udah gandengan tangan atau Nah. gimana kan itu udah keren banget ya kalau sekarang Di-upload ya. di sosial media Iya. itu sangat bangga sekali. Iya. Lah, tapi kan sama halnya seperti hewan, Mas Ilham. Masih hewan itu dari lahir sampai mati pun tidak mempunyai pakaian. Oh iya ya, berarti trennya itu memang didahului Mengikuti hewan, hewan. mengikuti hewan ya. Semua- Itu kan naudzubillahi min dzalik, Iya. bukannya bermaksud gimana ya, tapi kita juga perlu mengingatkan nih buat teman-teman di rumah. Kalau penting banget buat kita itu untuk tetap memperkuat iman kita di perkembangan zaman seperti ini, karena kita itu yang diharapkan bangsa kita ke depannya kan seperti itu. Iya, Gak benar mungkin sekali. dong kita merusak bangsa kita sendiri, jangan sampailah. Mungkin mereka itu mempunyai beberapa faktor. Mungkin dari faktor agama atau mungkin faktor lingkungan, penyebab-penyebabnya seperti itu. Banyak faktor yang mempengaruhi mereka ya, Mang. Benar sekali. Mungkin kalau dari agama, saya kira itu mereka kurang diperhatikan oleh guru atau oleh orang tuanya. Bisa juga kemungkinan seperti itu. Ini juga perlu juga diingatkan untuk para guru dan orang tua itu untuk memaksimalkan pengawasan mereka terhadap anak-anak didik mereka. Karena takutnya ya tadi terjadi seperti itu. Karena seharusnya kita dilahirkan sebagai Islam itu seharusnya kita sudah bersyukur sekali. Kalau orang zaman-zaman dulu kan ya masih perlu mencari ya. Ya. Kalau dicita-citakan wah mencari oh ini ada api kayaknya Ya. api ini yang paling kuat jadi Ya, Tuhan. mencari Mencari Tuhan. Tuhan dulu. Kan sulit. Kalau kita kan seharusnya sudah bersyukur sudah dilahirkan Islam, jadi kita harus lebih baik lagi daripada orang-orang Ya. yang mencari-mencari itu. Tapi sekarang itu kebalikannya. Orang yang lebih baik atau imannya kuat itu orang yang mualaf daripada orang yang Islam sejak lahir. Iya, kalau dilihat-lihat memang Iya. seperti itu ya. Saya pernah melihat seseorang atau melihat pengalaman seseorang yang mualaf. Itu mereka mencari tahu semuanya tentang agama kita, agama Islam. Akhirnya mereka tahu iman mereka kuat. Akhirnya mereka masuk ke agama kita. Alhamdulillah ya. Iya. Tapi kita yang dilahirkan Islam atau terlahir dalam kondisi Islam, kita malah males-malesan belajar agama. Ya saya juga nggak tahu ya penyebabnya apa. Tapi kita juga harus ingat nih ya. Kita harus bersyukur sudah lahir sebagai Islam. Jangan sampai kita malah kebalikannya dari orang-orang tadi seperti itu. Ya. Seharusnya kita lahir Islam itu belajar agar bisa mengislamkan orang lain, bukan malah termotivasi dari orang yang mualaf. Nah, Gitu. seperti itu. Itu jangan sampai kebalik. Seperti itu ya. Iya. Jadi buat teman-teman diingat juga, memang berteman itu baik, bergaul itu baik, tapi juga kita juga harus tetap mengingat syariat Islam seperti itu. Jangan sampai kalau zaman sekarang kan memang sudah trennya seperti ini, jangan. Tren itu tidak selalu baik. Kita juga harus pintar memilah dan memilih mana sih tren yang baik, mana sih tren yang harus dicontoh seperti itu ya. Jangan sampai tren yang buruk malah banyak peminatnya, tren baik malah sepi. Itu tidak masuk akal sekali. Saya juga nggak paham kenapa Iya. seperti itu. Demi mewujudkan Indonesia emas tadi, kita juga harus mengingat itu loh Mas Job. Iya. Itu. Kita harus memperkuat iman, memperkuat mental kita untuk menghadapi atau siap hidup di 2045 nanti. Ya. Diingat ya buat teman-teman. Terus ada lagi nih alasan saya tadi. Saya tadi kesini tuh nggak cuman ketemu anak-anak yang bergaul seperti itu loh. Saya juga terus kan saya lewat pedesaan nih. Lewat pedesaan. Di situ itu ternyata di pedesaan itu
banyak orang yang masih percaya dengan tahayul. Maksudnya tidak dilogikakan lagi tahayul ini bagaimana sih di Islam. Contohnya kayak gini tadi. Saya kesini, terus ada orang itu makan di tengah-tengah pintu. Tengah pintu? Iya, tengah pintu rumahnya gitu loh. Jadi lagi makan, lagi enak-enakan. Iya. Memang hawanya enak banget. Nikmat sekali Nikmat itu. sekali. Sepulang sekolah makan, ya Allah. Astagfirullah. Udah capek-capeknya Jadi ya. lapar. Sama Mas Hidup. Jadi gini, makan di tengah pintu. Terus nggak tahu ya itu ibunya atau neneknya. Ada seorang wanita itu bilang gini, kamu jangan makan di tengah-tengah pintu kayak gitu. Nanti gak dapat jodoh loh. Terus saya mikir, Bentar. itu saya pernah dengar ya, itu tahayul zaman dulu. Orang-orang dulu itu bilang gitu ke saya. Terus saya mikir kok bisa? Apa yang menyebabkan nggak boleh makan di tengah pintu sehingga menyebabkan tidak mendapatkan jodoh itu tadi loh. Saya bingung. Mungkin begini, tidak diperbolehkan makan di tengah-tengah pintu. Nanti takutnya ada orang yang lewat atau yang melewati pintu tersebut tidak bisa jalan dong kalau ada orang makan di tengah-tengah Iya, pintu. seharusnya mereka itu tidak langsung percaya, tapi harus dipikirkan lagi. Kenapa sih kok makan di tengah pintu nggak boleh? Kalau di dalam Islam nih ya, disebutkan itu bahwa gini, kita makan harus beradab, apalagi untuk seorang wanita ya. Nggak boleh makan sesukanya. Kalau tadi contohnya makan di depan pintu, kalau dipikirkan kenapa kok bisa gak dapat jodoh, takutnya nanti kalau makan di depan pintu kan dilihat banyak orang. Terus kalau makannya lagi celomotan kan jodohnya malah gak jadi suka nantinya. Iya. Seperti itu loh. Kan harga diri itu, Iya. Bos. Banyak loh tahayul-tahayul seperti itu yang masih dipercaya. Terus gimana ya supaya orang-orang itu tidak langsung percaya, tetapi harus memikirkan dulu supaya mereka itu tidak terjerumus ke dalam tahayul tadi loh. Ya mungkin sebagai guru-gurunya itu mengajarkan kita untuk berusaha berpikir, berusaha bernalar dengan kondisi-kondisi tertentu. Apalagi kayak di situ, mungkin kalau makan di tengah pintu ya seperti tadi, takutnya ada orang lewat ataupun orang yang memandang kita. Terus makannya lagi celomotan ya. Itu kan kayaknya malu banget. Malu banget lah ya. Ya gak bisa kan di meja dapur atau bisa di ruang tamu atau di ruang keluarga kan bisa makan seperti itu. Kalau kita mau membahas itu sebenarnya di Islam itu juga pernah dibahas loh tahayul-tahayul seperti itu. Sebenarnya orang-orang Arab zaman dahulu ya, zaman jahiliyah, maksudnya zaman jahiliyah kan di situ artinya zaman kebodohan. Nah. Tapi bukan berarti orang-orang pada zaman jahiliyah itu, zaman jahiliyah sebelum Islam ya. Sebelum Islam kan disebut zaman jahiliyah. Itu bukan berarti orang-orang tersebut itu bodoh, nggak tahu apa-apa. Buktinya mereka itu berdagang jago. Wah, Uangnya banyak. ya Berdagang itu iya, ekonominya lancar, sosialnya juga lancar. Malah yang ngetren dulu itu membuat sastra. Ya, sastra tulisan, puisi-puisi gitu. Itu orang Arab itu pintar sekali. Tapi kok bisa dinamai zaman jahiliyah? Ya, kenapa kok bisa dinamakan zaman jahiliyah, zaman kebodohan? Karena yang dimaksud jahiliyah ini bukan dimaksud orang itu sepenuhnya bodoh, tapi maksudnya itu orangnya tidak tahu syariat Islam karena belum datang agama Islam seperti itu. Jadi mereka disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bukan berarti mereka itu bodoh. Nah, dari situ tadi kita ya disuruh untuk berpikir lagi. Jangan semena-mena kita mentafsiri jahiliyah sebagai bodoh, tidak tahu apa-apa. Nah, kita sebagai pemuda harus bisa mentafsiri sesuatu dengan pada tempatnya, yang benar. Yang benar ya. Ya kita harus kalau bahasanya sekarang itu skeptis dan juga positive thinking. Ya, benar. Jangan sampai semuanya diterima. Kita juga harus berpikiran positif dengan yang memilih gitu. Apalagi skeptis itu maksudnya curiga ke sesuatu hal seperti itu. Jadi nggak langsung kita terima. Itu penting banget. Dan juga kita juga harus positive thinking. Nggak langsung terima tapi juga tidak menganggap sepenuhnya hal itu langsung buruk, itu enggak. Kita juga harus pintar-pintar menilai seperti itu. Ya benar juga sih. Tapi zaman sekarang itu banyak loh yang masih jahiliyah. Maksudnya jahiliyah gimana? Ya tadi bodoh tidak tahu syariat Islam. Iya, tidak tahu syariat Islam. Kenapa? Ya karena agama itu kayaknya asing sekali di telinga mereka. Asing sekali. Sampai sholat Idul Fitri pun mereka ruku di takbir yang kedua. Itu kan bagaimana ya? Iya ya, padahal sudah mau sholat Idul Fitri ya.
halo guys, aku mau sholat Idul Fitri. Wah, udah cakep, Iya. baju baru. Tiba-tiba pas sholat Rukuk dia, takbir wah. kedua rukuk kan, ya Allah. Malunya sampai ke lutut itu. Tidak berani keluar rumah. Iya. Masa iya sholat kan naudzubillah min dzalik ya masih Ya. nggak tahu ya. Jangan jangan cuman gayanya lah. Kita juga harus belajar yang baik gitu loh. Belajar yang baik, benar. Padahal agama Islam ini agama seperti tadi yang saya katakan, agama Islam ini agama yang sangat baik sekali kepada kita. Semua hal itu dibahas sampai hal-hal yang kecil. Contohnya suatu hal tentang berbisik-bisik. Di Islam itu dibahas, Bu. Padahal cuma berbisik aja itu dibahas. Berbisik. Iya. Iya. Dikatakan itu kalau di tahayul tadi ya, nggak boleh jangan kamu jalan sama 3 orang atau jumlahnya ganjil. Iya. Kalau orang-orang percaya itu nanti yang satu bakal hilang atau gimana. Yang tengah mati duluan, Nah, gitu. Itu kan menakutkan sekali ya. Jadi kita nggak berani berteman dengan jumlah ganjil. Iya, saya pernah loh berjalan 3 orang, saya ada di tengah. Oh, takut sendiri ya, akhirnya pindah ke samping. Pindah ke samping gitu ya. Pindah-pindah. Apalagi kalau lagi hunting mau kemana gitu Iya. ya. Lagi mendaki gunung atau pergi jalan-jalan yang outdoor itu keinget hal seperti itu kan. Jadi, menakutkan sekali. sekali. Padahal kenapa kok nggak boleh? Di Islam itu sudah dijelaskan. Jangan kamu bergaul atau berjalan dengan 3 orang, itu alasannya apa? Takutnya seperti ini. Kalau kita nanti kita berbicara kan biasanya 2 orang. Nanti yang satunya ini tidak ikut bicara, Iya. malah menyakiti hatinya. Sakit hati dong. Apalagi kalau bicaranya berbisik dengan suara yang rendah, dengan suara yang silir. Nah, itu nanti kenapa? Takutnya dia pikir yang satunya teman yang satunya. Ini ngomongin aku kayaknya. Nah, benar. Jadi itu, takutnya itu bukan takut hilang atau mati duluan, bukan. Tapi takutnya itu tadi, menyakiti hati teman kita yang satunya tadi. Oleh dari itu, makanya di antara kita jangan ada orang ketiga lah. Mending jangan dua saja sampai ya. mending 2 saja ya. Jangan sampai ada orang ketiga seperti itu. Karena nanti takutnya ada yang sakit hati Ya, gitu. Iya. Bagus sekali loh itu. Sampai hal-hal kecil berbisik saja Iya. sudah dibahas. Nah, bukan hanya berbisik loh. Tidur pun juga dibahas. Tidur, buang air kecil, Iya. buang air besar, ke kamar mandi, mau makan, selesai makan, mandi. Itu sangat Detail sekali. bukti bahwa Islam itu sangat peduli kepada kita. Kalau masuk ke tempat yang baik itu harus pakai kaki apa dulu, Ya. kan itu sangat rinci sekali ya. Rinci Seharusnya sekali. kita juga sudah sangat bersyukur sekali dilahirkan sudah mengenal agama Islam Ya, seperti dalam itu. keadaan Islam Ya. gitu. Seharusnya kita ya harus semangat belajar, Betul sekali. apalagi syariat. Karena sekarang itu syariat itu sudah tadi asing di telinga, Asing di telinga. para Trennya remaja-remaja. sudah ganti ya. Iya. Kalau dulu kan di zaman Rasulullah kan trennya kalau merdu suaranya disuruh adzan, Nah, benar. merduan suara adzan, atau paling lama baca dalam bacaan sholat, paling panjang bacaan surat-surat sholatnya, kan itu keren sekali. Tapi Kan kalau sekarang malu-maluan. tradisinya sudah Ya, sudah beda. Sudah beda. Jadi perlu diingat tadi ya teman-teman ya. Buat teman-teman di rumah jangan sampai lupa kalau bergaul, jangan sampai lupa syariat. Itu sangat berbahaya, oke? Oke. Oke, mungkin cukup ya sampai sini ya. Ya, kayaknya Buat teman-teman cukup. jangan lupa loh ya pesan tadi. Mungkin cukup pertemuan kita kali ini. Buat teman-teman tetap saksikan ya Islamic Web Podcast setiap hari Sabtu. Jangan lupa. Oke, cukup ya. Cukup. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.